Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan kembali dengan bagian keempat ya. Jadi kita mengamati subblok pengamatan yang sebaran kelapanya tersebar di tiap subblok. Sampel kita kali ini di Kecamatan Bungatan, salah satu sentra penghasil kelapa di Situbondo. Luasnya adalah 323 hektar ya. Komoditinya itu, luas komoditinya 323 hektar. Kemudian juga sebarannya merata hampir di tiap desa. Ya, jadi kalau rekan-rekan lihat misalnya di sini, ini di tiap sebaran kelapanya itu menyebar di pematang-pematang seperti ini, di pematang batas ladang atau sawah atau di jalan-jalan desa ya, seperti ini ya. Ini kan jalan-jalan desa. Videonya seperti ini. Nah, ini hampir merata di tiap subblok seperti ini. Jadi kita akan membuat peta pengamatan berdasarkan sebaran pohon sampel yang merata di tiap subblok ya, teman-teman. Berbeda dengan kecamatan sebelumnya yang sebaran populasinya itu terbatas ya. Jadi hanya ada di sekitar atau di dekat pemukiman. Ya, seperti ini misalnya. Ini kan tidak cukup merata di tiap subbloknya. Nah, ini juga. Ini tidak cukup merata di tiap subblok. Hanya ada di pemukiman-pemukiman seperti ini. Lain halnya dengan Kecamatan Bungatan ini. Kita tunjukkan. Ya, jadi si pohon sampel yang kita amati kebetulan bisa merata di tiap subblok. Kita lihat arc mapnya. Ini arc mapnya ya, seperti ini sebaran pohon sampelnya. Titik-titik ini adalah sebaran pohon sampelnya. Kemudian ini yang kalau ini yang tadi yang banyu glugur itu ya, kita ganti nama dulu ininya, Kecamatan Banyu Glugur. Kemudian ini Kecamatan Bungatan. Oke, kita olah dengan cara yang sama IDW seperti yang Kecamatan Banyuglugur. Bagaimana deskripsi sebarannya dalam bentuk peta ya. Kemudian apakah mendekati hasil pengamatan yang hasil menghitung luas serangan berdasarkan data pengamatan itu, atau mungkin dari hasil interpolasi IDW punya gambaran lainnya. Nah, nanti kita akan menambahkan data Excelnya dari sini ya, dari pengamatan Bungatan. Ini sampling-samplingnya di Kecamatan Bungatan, ada Blitok, Slowogo, Pasir Putih, dan seterusnya. Caranya persis sama dengan yang di Kecamatan Banyuglugur. Kita akan copy paste hasil pengamatan pohon contoh sekitar itu. Kemudian yang tanda V itu kita
beri logo satu sebagai pohon terserang, dan yang tanpa tidak ada serangan kita beri logo 0 ya. Persis sama dengan yang di Kecamatan Banyuglugur. Kebetulan sudah saya buatkan ini untuk mempercepat waktu. Kita lanjutkan di akmapnya saja. Data sampel pohon sekitar, kemudian akan kita joinkan ke pohon sampel sekitar. Nah, ini kemudian kita akan lihat hasilnya seperti ini ya. Nanti kolom-kolom yang tidak terpakai ya kita hapus saja supaya lebih simpel nanti kita melihat datanya. Ini kita hapus saja. Ini yang poin ZM nggak usah, yang jangan dihapus untuk nanti kepentingannya. Ini hapus saja. Ini juga hapus, namanya sama. Nah, jadi ada sekitar 4 kolom. Supaya fix ya si data-data itu bukan hasil joinan, kita akan ekspor saja. Ya, kita beri nama sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya seperti ini saja. Oke. Ini yang double, ini yang hasil join tadi kita hapus. Kemudian kita akan edit poin-poinnya ya biar lebih enak ya. Kita akan buat IDW-nya. Kita set saja IDW. Langsung ke proses ini, environment. Ya.
pokoknya persis sama caranya, langkah-langkahnya seperti yang di Kecamatan Banyuglugur. Kita ikuti tanda prosesinya selesai. Lihat di logo kanan bawah. Nah, ini sudah selesai ya. Ada klaster-klaster, ada 9 klaster. Selanjutnya kita akan merubah raster poligon ya, untuk mempermudah pengukuran nanti penghitungan luasnya. Kembali ke search, reclassify, begini. Tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini ada 9 cluster. Kemudian kita buka toolbox conversion tool, raster to polygon, seperti ini. Oke saja. Kemudian analisisnya, masknya disamakan dengan subblok pengamatan. Oke ya. Nah, ini sudah selesai. Terlihat ada poligon-poligon di situ. Nah, ini ya. Jadi dari sekilas saja kita bisa lihat perbedaannya dengan yang di Banyuglugur ya. Dari mulai poin pohon sampel, poin yang merupakan representasi dari lokasi pohon sampel, dan poligon-poligon yang nanti akan kita hitung luasnya. Gabung yang grid kodenya 1. Jadi yang grid kode 1 kita akan gabungkan. Sama dengan yang 2 dan grid kode berikutnya. Nanti kita video ini yang menggabungkan grid kode ini kita akan percepat videonya ya, untuk menghemat waktu. Ini sudah selesai 9 grid code. Kita akan membuat simulasi, 2 simulasi ya. Pertama persis sama dengan yang di Kecamatan Banyuglugur. Kita akan gabungkan grid kode 1 sampai 4
sebagai pohon yang tidak terserang. Kenapa 1 sampai 4? Karena ini yang 4 itu kan lebih kecil dari 0,6 ya, jadi itu lebih mendekati ke 0. Kemudian yang grid code 5 sampai 9 itu karena nilainya lebih besar, lebih dekat ke 1, kita akan gabung menjadi satu grid code sebagai representasi dari pohon yang terserang. Oke ya. Kita akan buat simulasinya saja di sini. Ini yang hijau itu sampai dengan coklat muda itu poligon-poligon yang merupakan representasi dari pohon sampel yang tidak terserang. Kita akan buat simulasi pertama ya, yang langkah-langkahnya persis sama di Banyuglugur itu. Ini kita akan kopikan si layer raster kelas ini, kita rename ini menjadi simulasi pertama, simulasi K1 ya. Nah, simulasi 1 itu kita akan gabungkan grid kode 1 sampai 4, kemudian 5 ke 9. Merge dan kemudian grid kode 5 sampai 9 kita akan gabung. Nah, kemudian kita akan buat kolom untuk menghitung luas dari masing-masing grid kode tadi yang sudah barusan kita gabung. Satuannya hektar, type-nya double saja. Oke. Nah, untuk menghitung luas ini jangan lupa sistem koordinatnya dirubah dulu ya. Nah, ini kan masih WGS, kita akan rubah ini menjadi UTM. Klik kiri 2 kali atau klik kanan, pilih properti. Cari yang UTM di projected. Nah, ini UTM Indonesia, posisi situ Bondo ada di 50S. Saja. Kemudian kita calculate geometri adalah, jangan lupa itu ke hektar. Oke. Nah, ini hasilnya ya, ini hasilnya ya, si 125 hektar yang terserang ini adalah kalau dilihat kualitasnya adalah pohon yang terserang ringan dan
pohon yang terserang berat ya. Ini kita sederhanakan komanya. Ini simulasi pertama, kemudian kita akan membuat simulasi kedua. Jadi kita akan gabungkan langsung ya simulasi kedua ini dari mulai dari hasil reclassify-nya. Jangan lupa dikembalikan dulu ke WGS ya untuk mengedit atau menggabungkan grid kode itu. Kita ke WGS 1984 dulu. Oke saja. Kita akan buat simulasi yang dari tadi yang pertama reclassify itu. Kita akan buat diulang kembali yang dari IDW ini. Kita akan reclassify, kemudian hasilnya itu dari mulai grid kode 1 sampai ke 4 kita akan gabung. Kita kembali ke reclassify ini ya, IDW tadi. Nah ini kita oke. Oke saja, processing extend sama dengan yang tadi. Arealnya dibatasi di subblok pengamatan ini ya. Kemudian raster analisisnya juga sama, max-nya dibatasi di subblok pengamatan. Oke. Kemudian kita konversi raster ini kita grid kodenya kita rapikan, kemudian akan kita gabungkan grid kode 1 sampai 4 langsung ya. Jadi kalau sebelumnya itu satu dulu gini, nah kita akan gabungkan dari grid kode 1 sampai 4 langsung di reclassify ini, di frame reclassify ini ya. Kita rename dulu untuk membedakannya dengan yang simulasi 1. Ini misalnya simulasi 2. Simulasi 2, oke. Ini shift tahan sampai ke grid kode 4. Kemudian merge. Oke. 5. Tekan shift tahan sampai si grid kode 9. Merge. Oke. Nah sebenarnya itu save edit, kemudian kita buat kolom baru untuk menghitung luasnya, luas hektar, kemudian tipenya double. Terus kita rubah ini ke UTM. Ini oke saja. Oke, kembali yes. Kemudian kita calculate geometri.
Yes, yes. Nah, ini tidak ada perubahan ya, ternyata hasilnya. Jadi dua simulasi ini ternyata hasilnya tidak ada perubahan. Kemudian ini ya yang posisi populasi pohon terserang itu adalah persentase dari yang terserang ringan dan berat ya. Kita akan coba bandingkan dengan hasil perhitungan dari cara pengamatan di kolom Excel ini. Ini yang 125 itu yang terserang adalah hasil perhitungan Excel ini adalah 60%, artinya 125 ini kali 60%-nya. Oh, maaf. Berarti yang beratnya 125 ini kali 40%-nya. Nah, jadi ada selisih sedikit ya di sini sebenarnya. Tidak terlalu jauh nilai simpangannya. Ini yang berat si 50-an ini, kemudian 75 itu ringan. Untuk ringan itu perbedaannya sekitar 4 hektar, yang berat itu bedanya 3 hektar ya, tidak terlalu jauh sebenarnya. Kita coba bandingkan dengan yang Banyu Glugur ya. Yang Banyu Glugur itu kan populasi sebarannya tidak merata ya sebarannya ya. Nah, ini kalau yang Bungatan ini yang sebaran populasi sampelnya menyebar. Kelihatan titik-titik itu adalah pohon sampel. Kita lihat ke Banyu Glugur, kita aktifkan dulu ini frame-nya. Nah, ini yang Banyu Glugur. Yang Banyu Glugur ini luasnya yang 71 itu kita kopikan ke hasil perhitungan dari pengamatan di Excel ini. Ini kita kopikan saja. Caranya sama ya dengan yang tadi pengamatan. Ini sekedar membandingkan ya rekan-rekan, sekedar membandingkan bagaimana selisihnya kalau misalnya kita menguji akurasi interpolasi dibandingkan dengan hasil perhitungan di kolom Excel sebagai hasil pengamatan itu. Ini ringan, berat. Nah, ini adalah 71,6 ini kali 60%-nya 40%-nya maaf, yang ringan ya. Kemudian yang berat itu adalah 71,6 hektar kali 60%-nya. Ini
Ini kita rubah dulu warnanya biar tidak tertukar ya. Misalnya yang berat ini kita warnai merah, yang hijau itu ringan. Nah, ini kelihatan hasilnya agak lumayan, agak jauh ya. Jadi dibanding bungatan, ternyata yang Banyu Glugur dengan populasinya yang tidak terlalu merata itu bisa dijadikan kesimpulan sementara atau hipotesis sementara, karena sebaran populasi di Banyu Glugur itu tidak semerata yang di bungatan. Itu. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan bagian 5-nya ya, sebagai konklusi atau kesimpulan dari mulai bagian 1 sampai ke 4 itu. Termasuk nanti penjelasannya di mana pohon terserang, tidak terserang, dan apa persentase yang terserang itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.